Terima kasih teman-teman dari UNAS dan juga Swins Jakarta. Kita juga sudah kehadiran pemerhati sepak bola, pemimpin redaksi TV1, Bang Lalu Mara Satria Wangsa yang pasti nyesek juga Bang malam hari nonton ya. Tapi kata Bang Mara tadi levelnya beda. Nanti kita minta komentar Bang Mara nanti Bang. Saya boleh ke Mbak Sandra Olga dulu Mbak. Yang tadi nonton langsung dari TV, Suita Stadium. Sih tadi langsung kayak lemes gitu. Aduh, 5-0 udah lemes gitu ya. Tapi ya udahlah. Ini tuh tapi adalah titik baik buat Indonesia sih menurut aku. Dan aku setuju sama Bang Anton tadi. Bagaimana Patrick Kluivert itu cukup bisa memandang untuk pemain-pemain di liganya kita gitu kan. Awal mula saya kaget, Beckham Putra ini masuk starting 11 gitu kan. Terus ada Yance, ini kenapa gitu loh. Dia kayak meramu komposisi pemain kita untuk bisa menemukan striker-striker yang handal gitu kan. Nah memang kalau misalnya sudah namanya ramuan, lawan sama mereka yang udah lapisan-lapisan pertama ini kayaknya pasti 5-0 deh. Tadi tuh aku udah sempet memprediksi aku gitu loh. Terus ya paling enggak kita nggak sampai 7-0 lah ya. Masih di atas ya China gitu. Tega sekali ya Mbak Sandra Olga ya. Mohon maaf. Karena ya itu tadi, karena masih meramu ya. Kalau kita melihat kayaknya Patrick Kluivert memang lagi meramu-ramu. Kalau mereka udah jelas gitu loh pemain-pemain yang di Jepang. Terus selain itu aku juga kayak ngelihat memang pemain Indonesia itu tergantung banget sama si Ole gitu loh. Jadi begitu Ole udah dapat bola pasti di tackle gitu loh. Dan kita nih kurang ada striker yang bisa finishingnya bisa bagus. Tapi kalau ditanya assist, apa pengumpan-pengumpan, Indonesia punya banyak banget gitu. Banyak banget yang bisa diulik. Cuma mungkin ya kita butuh seseorang yang bisa menghempaskan bola ke dalam gawang dengan benar. Itu sih menurut aku. Ternyata gawang kita yang dihempaskan malam hari ini Mbak Sandra Olga ya. Tapi ketika babak pertama, babak kedua signifikan sekali angkanya dari Jepang, nggak masalah Mbak. Babak pertama kita sudah ketinggalan 3-0. Sedih banget sih pastinya. Tapi ya memang kalau kita lihat kan ini bentuk pelajaran juga sih buat Indonesia, buat timnas Indonesia jangan terbuai oleh euforia gitu. Berarti kita harus tahu kalau kita tuh berada di kelas mana. Kalau misalnya zaman dulu waktu Piala Dunia, Jerman lawan Jepang aja kalah. 2018, 2022, 21 lawan Jerman. Jerman itu padahal kan sangat besar sekali gitu loh untuk pemain-pemainnya sangat hebat-hebat semua. Tapi kalah gitu dan itu skornya 2-1. Nah kalau misalnya sekarang lawan Indonesia berada di 6-0, berarti ini kita harus membenahi di bagian penyerangannya ini golnya mana gitu. Bahkan tadi tuh kita nontonin mana kipernya Jepang ya. Saya cari-cari kok nggak ada nih kipernya Jepang. Karena permainan setengah lapangan gitu. Jadi semuanya kita diserang terus kan. Nah ini yang kita perlu mungkin bisa mengundang-undang pemain yang lebih jos lagi gitu. Positive vibes ya tetap ya Sandra Olga. Kita boleh ke Bu Hermansyah. Selaku mantan kiper tadi Emil Audero diturunkan kembali, menurut Anda sudah banyak yang dia halau? Tidak lebih dari 6? Saya buat ngeliat 6-0-nya ya, secara tim kita memang kalah. Tapi dari segi sip berapa kali Emil membuat pertahanan yang cukup baik ya, ada 4 apa 5 gol. Mungkin kalau nggak ada dia mungkin bisa lebih dari 6. Dari situ saya lihat penampilan Emil tetap konsisten, artinya Patrick memilih dia nggak salah juga untuk main hari ini lawan Jepang. Walaupun sudah diprediksi pasti kita juga tidak bisa menyaing Jepang karena beda kelas juga. Kita harus realistis saja. Tapi penampilan Emil setidaknya dia banyak peluang Jepang, banyak digagal kalau nggak 4 apa 5. Laga sebelumnya kita 4-0, sekarang 6-0. Menurut Anda secara komparasi kiper yang sebelum dan sekarang? Kita bukan lihat seperti itunya ya. Kemarin kan dukungan di Indonesia kita kalah 4-0, dukungan dari penonton harusnya kan bagus kan. Mungkin nggak kebobolan dari 4. Ini kan mereka kita main di Jepang. Dengan dukungan publik yang banyak ya, otomatis juga pengaruh untuk seorang kiper ya. Tapi Emil tadi penampilan cukup baik ya. Kalau dari segi penampilan kiper, bukan secara tim ya. Kiper banyak peluang 4-5 dia pertahankan, dia sip sama Emil. Maksudnya bisa lebih parah dari itu skornya? Mungkin bisa lebih dari Emil yang diturunkan? Betul, bisa lebih dari 6. Oke. Baik, kita boleh ke Bung Mara. Bung Mara boleh komentar Bung Mara untuk pertandingan malam hari ini langsung dari Suita Cito Osaka, Jepang. Terima kasih Andrew. Ya kita harus realistis. Jepang itu peringkat 15 FIFA. Untuk mencapai peringkat 15 itu kan prosesnya panjang. Perjuangannya juga berat. Dan resources yang dikeluarkan pun juga besar. Apa yang kita lihat malam ini hal yang lumrah. Kita tidak perlu kecewa.
Yang sekarang kita harus lihat adalah ke depan. Sebentar Bang, Abang bilang hal yang lumrah ya Bang? Lumrah kita kalah. Tadi pagi saya kasih komentar, kalian masih pasang CG kalah 1-0 luar biasa, tapi nggak ada yang berani. Nanti dibully katanya. Realistis, kita pasti kalah. Peringkat 15. Untuk capai peringkat 15 itu bukan 10 tahun lebih rasanya, lebih 10 tahun. Itu. Jadi sekarang kita lihat ke depan. Betul apa yang disampaikan sahabat saya Bung Joy, Bang Pange, sama Toel, Hermansyah. Ya memang pondasinya. Saya adalah manajer pertama pada saat pegang tim adalah pegang pemain-pemain naturalisasi, saya lah yang pegang tim. Jadi lihat kembalilah bahwa sekarang ini caranya kita begini kita hormati dan memang hasilnya kita masuk putaran 4 sudah luar biasa. Sekarang yang perlu kita bahas itu adalah bagaimana kita menggugat AFC dalam tanda petik agar putaran keempat tuan rumah itu dibagi. Bukan katanya kan Qatar dan Saudi. Nah, kalau pakai zona kawasan mestinya jangan di Timur Tengah semua kan, apalagi Qatar juga masuk, Saudi juga masuk. Jadi PSSI harus berdiri di depan memimpin ini untuk men-challenge AFC agar ini dilakukan undian secara transparan. Dan baik bagi PSSI, Pak Erick Thohir juga minta dukungan juga kepada Presiden Pak Prabowo gitu. Meskipun memang tidak boleh, tapi minta restu lah dengan pengaruh Pak Prabowo yang nama baik beliau di dunia internasional, ya semoga ini berhasil. Karena seingat kami yang saat ini masih teriak-teriak adalah di tingkat supporter ya, Bapak-bapak ya, di tingkat supporter. Federasi belum ada sejauh ini Bang ya, belum ada ya Bang ya? Belum ada yang resmi, Bung Arya, mudah-mudahan Bung Arya akan ada di sini dan berharap PSSI udah berdiri di depan untuk meminta bahwa ini harus diadakan undian secara terbuka. Gitu. Minimal kita minimal tempatnya di tempat netral. Tapi tidak kalau toh ada di negara yang ikut di putaran 4, ya minimal kawasan dibagi 2. Satu di kawasan kita, kawasan ASEAN, satu di Timur Tengah. Kan tinggal kita. Yang lainnya 5 lain kan Timur Tengah. Gitu. Baik, kita boleh tanyakan faktor tuan rumah ini sangat penting dan saya berharap bahwa PSSI fight soal ini gitu. Karena faktor tuan rumah besar pengaruhnya untuk kita lolos ke babak selanjutnya. Baik. Bahwa setelah itu nanti apa yang disampaikan Bung Joy, Bung Toel bahwa memang kita harus bangun dalam negeri. Harus bangun. Bangun iklimnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Bung Arya Sinulinga semoga bisa mendengar secara jelas suara Bung Mara tadi. Harusnya fight dari PSSI, jangan sampai kita kesannya sekarang kita akan otomatis masuk ke pot 4 bersama dengan Irak kalau tidak salah. Bung Arya, apakah nanti akan ada upaya dari federasi agar transparan AFC dan FIFA? Jangan kesana dulu, kita ngomongin pertandingan tadi dan ngomongin mengenai pondasi-pondasi sepak bola. Itu kan di ujung itu. Yang pasti kita harus akui, itulah kualitas negara dengan ranking 15. Nomor 1 di Asia. Kita di 100 berapa? 22. 116 ya? Sekarang 115. 116. Jadi kualitasnya seperti itu ya. Jadi kita harus akui, saya sepakat dengan Bang Toel, sepakat sama Pange, juga sepakat dengan siapa tadi? Bang apa? Bung Hermansyah, Sandra Olga, Bung Toel. Bukan. Bung Joy. Bung Joy sepakat bahwa ini kualitas kita gitu. Ini kualitas kita, bahwa ada yang harus kita bangun juga, sepakat banget tuh. Memang naturalisasi adalah metode kita untuk percepatan. Tapi memang harus kita bangun namanya pondasi-pondasi kita. Jepang itu membangun pondasinya tahun 76 mulai. Dan mereka serius melakukannya semua, membangun semua pondasi-pondasinya dengan anggaran yang sangat besar. Kita tahu bahwa level SD, SMP, SMA, mereka bikin pembinaan di sekolah-sekolah. Itu kan artinya turun tangannya pemerintah juga dalam menangani itu. Jadi itulah Jepang sekarang. Jadi kita bisa lihat tadi tuh, dari 30 pemainnya, itu hanya 6 yang lokal. Yang lainnya semua di luar semua itu. Main di Inggris, main di Jerman, main di Prancis gitu ya, level grade A semua itu. Dan mereka adalah pemain-pemain dari Jepang yang sana gitu. Jadi betul-betul dibangun dari pondasi-pondasi bagusnya gitu. Ini yang kita sadari betul gitu. Dan
kita terima juga bahwa inilah level kita, gitu. Ini level kita, gitu. Satu sisi tapi kita juga beruntung, bukan beruntung artinya kita juga punya kita besok ke round 4 gitu ya. Kita masuk round 4, ini juga sebuah prestasi besar, tapi pondasi kita memang seperti itu, bahwa kita harus lihatlah bagaimana Jepang itu membangun sebuah sepak bola. Nggak bisa bohong gitu. Nah, makanya kami sepakat juga dengan Bang Joy tadi, sepakat kita. Makanya kami meminta supaya APBD di daerah udah mulai mengucur ke sepak bola. Kan udah keluar nih dari Kemendagri, itu kan bagian dari membangun, kita nggak bisa ngomong tentang bangun sepak bola tanpa duit loh, tanpa anggaran. Dan namanya SD, SMP, SMA itu nggak mungkin anggaran dari PSSI, pasti anggaran dari pemerintah daerah. Makanya kita mulai dorong untuk APBD mulai dibuka perannya untuk pembinaan usia muda di SD, SMP, SMA. Karena kalau nggak nanti kita hanya hanya cakap-cakap aja gitu, hanya ngomong-ngomong aja. Justru kita bangun nih, makanya kita dorong APBD masuk ke level sana, gitu ya. APBD membantu sampai SD, SMP, SMA. Tanpa itu kita nggak mungkin lah, nggak mungkin. Anggaran PSSI kan cuma 100 miliar dan nggak mungkin 100 miliar dengan sampai ke SD bangun semua kompetisi, itu nggak mungkin sekali. Itu langkah konkret ya, Bung Arya ya? Nah, itu kan langkah konkret, dibukanya keran itu artinya kita pingin seperti Jepang, mulai membangun sepak bola usia dini. Tanpa itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Pasti klub nggak akan mungkin membangun itu juga. SSB nggak mungkin bangun itu. Mereka aja terus terang misalnya ongkos untuk Suratin aja dari Medan harus terbang ke nasional itu berat bagi mereka. Dari niat saja susah gitu ya. Artinya memang harus disupport. Nah, kita buka kerannya. Nah, di samping itu kita juga lihat SDM kita yang ngerti sepak bola. Makanya kita bangun namanya Garuda Academy. Mereka sekolah, kita sekolahkan nih mereka. Yang nanti bisa sampai dapat FIFA Master. Disekolahkan pakai LPDP. Itu juga menghasilkan SDM. Ini kan bagian dari membangun pondasi-pondasi itu. Supaya orang-orang ini bisa jadi punya manajemen sepak bola yang benar. Di setiap tempat, nanti Asprof kirim orang. Klub-klub kirim orang. Askap kirim orang. Masuk ke akademi dalam bentuk untuk menghasilkan SDM tadi gitu. Jadi hari ini kita pelajaran, ini evaluasi bagi kita, bagi kami federasi, ini evaluasi. Oh ini ya kualitas kita emang segini, hasil kita seperti ini. Ini akan jadi bahan besar bagi kami untuk masuk ke round 4. Nah kemudian tadi Bang Lalu udah ngomong mengenai ini ya, udahlah kita punya langkah lah pokoknya. Kami punya langkah dan saya rasa ada cara kita lah untuk hal-hal yang seperti ini yang memang kami nggak terbuka untuk seperti itu. Itu Bang Lalu, tapi yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, tapi yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tapi mungkin agak berbeda, tapi adalah namanya kita ke bidding. Itu kan udah sebuah langkah. Berikutnya ya kita akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu, gitu loh. Itu adalah langkah-langkah kita. Soal tahapannya bagaimana, itu kita punya tahapan-tahapan sebelumnya. Yang pasti federasi sedang menyiapkan formulasinya agar AFC FIFA bertindak transparan. Menyambung yang tadi kalau sekarang kita ditampar habis-habisan sama Jepang, tapi dulu kita belajar sama Jepang. Seperti Bung Pangi tadi katakan. Bung Hermansyah sedikit boleh? Ya. Kembali ke tahun 80, saya masih ingat saya di Krat Salatiga juga. Saya juga dari usia dini juga, dari grassroots juga saya. Jadi Jepang itu bawa mereka datang ke Indonesia, lihat di Krat Salatiga, Ragunan dan kompetisi Galatama. Dia belajar dari situ dari tahun 80. Dan kita bisa lihat sekarang Jepang sudah maju benar-benar. Jadi benar-benar kalau kita mau ngurus bola sebetulnya kita bisa. Dan tetap kita harus kerja keras. Ini kan jangka pendeknya naturalisasi kan. Kita jangan lupa juga kompetisi. Kebetulan saya sekarang melatih di Akademi Bina Banua. Di usia 15, 14, 13. Saya merasa saya harus berbuat sesuatu untuk kiper-kiper Indonesia. Banyak potensial kiper-kiper Indonesia juga bagus dari usia dini. Jadi jangka pendeknya oke, tapi jangan lupa juga kepemimpinan kita di grassroots. Pasti bisa, yang penting kita harus kerja keras. Itu saja.
pasti bisa membenahi pondasinya. Itu upaya jangka panjang. Semua ini harus terlibat, tapi dalam hitungan 4 bulan ke depan, mau tidak mau kita menatap putaran keempat. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa.